Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Ali Fikri selaku dosen pengajar mata kuliah manajemen operasional. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan perencanaan agregat dan S dan OP. Anggota kelompok kami ada saya sendiri yaitu Aksal Nayaka dengan NIM 22001144, kemudian Alfian Dwi dengan NIM 187, kemudian Aryo Atmojo 147, Dika Afikur Rahman NIM belakang 186, Iqbal Apri dengan NIM belakangnya 199, Muhammad Bintang Rifai dengan NIM belakangnya 392, Prima Bintang dengan NIM belakangnya 145, Rizky Yulistio dengan NIM 207, Usamah dengan NIM 427, dan yang terakhir ada Yudhoyono Agung dengan NIM 136. Di penjelasan kali ini kita akan menjelaskan 6 materi dari bab tersebut, yaitu ada proses perencanaan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, kemudian materi kedua perencanaan penjualan dan proses operasi yang akan dijelaskan oleh Dika dan Alfian, dan materi ketiga sifat perencanaan agregat yang akan dijelaskan oleh Aryo dan Bintang. Materi keempat strategi perencanaan agregat yang akan dijelaskan oleh Agung dan Rizky. Materi kelima metode perencanaan agregat yang akan dijelaskan oleh Apri dan Bintang Rifai. Dan materi yang terakhir yaitu perencanaan agregat dalam bidang jasa, yaitu Umay. Kemudian langsung masuk eh, dalam materi pertama, yaitu proses perencanaan. Apa itu S dan OP? S dan OP yaitu Sales and Operation Planning, merupakan suatu proses untuk terus-menerus merevisi rencana bisnis strategis dan mengkoordinasikan rencana dari berbagai departemen. SOP adalah rencana bisnis lintas fungsional yang melibatkan penjualan dan pemasaran, pengembangan produk, operasi, dan manajemen senior. Kita masuk ke materi pertama, yaitu proses perencanaan. Jadi, saya akan menjelaskan bagian proses perencanaan. Terdapat gambar yang dapat teman-teman lihat, yaitu ada rencana jang, eh, rencana jangka menengah didesain sehingga konsisten dengan rencana dan strategi jangka panjang dari manajemen serta berfungsi dengan sumber daya yang telah ditentukan oleh keputusan strategis sebelumnya. Tantangannya adalah memiliki rencana produksi sesuai dengan permintaan pasar yang berubah-berubah. Rencana jangka menengah adalah pekerjaan dari manajer operasi, bekerja dengan bidang fungsional lain dari perusahaan. Pada bab ini, kita berurusan dengan rencana jangka menengah yang biasanya dinyatakan dalam bulan. Kemudian, rencana jangka pendek biasanya kurang dari 3 bulan. Rencana ini juga merupakan tanggung jawab dari karyawan operasi. Manajer operasi bekerja dengan menyelia dan mandor untuk menerjemahkan rencana jangka menengah ke rencana jangka pendek yang meliputi jadwal mingguan, harian, serta jam. Teknik-teknik perencanaan jangka pendek dibahas pada bab 15. Perencanaan jangka menengah dimulai dengan proses yang dikenal sebagai perencanaan penjualan operasi S dan OP. Kemudian di materi kedua akan dilanjut oleh teman saya.
Ya, saya lanjutkan. Perencanaan penjualan dan operasi. Upaya perencanaan yang telah terkoordinasi ini telah berkembang menjadi proses yang disebut dengan perencanaan penjualan dan operasi, Sales and Operating Planning and SNOP. Perencanaan jangka menengah yang efektif memerlukan koordinasi yang baik antara peramalan, permintaan, dan berbagai fungsi dalam perusahaan serta rantai pasokan. Keterbatasan kendala di setiap bagian fungsional dan rantai pasokan menambah kompleksitas koordinasi tersebut. Proses perencanaan yang terkoordinasi ini telah menggambarkan suatu inisiatif yang dikenal dengan perencanaan, penjualan, dan operasi, Sales and Operation Planning SNOP. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. S dan OP merupakan suatu langkah yang melibatkan tim lintas fungsi untuk menangani masukan dari berbagai sumber internal dan eksternal perusahaan. Sebagai respon terhadap perbedaan dalam masukan, S dan OP membutuhkan koordinasi yang efisien untuk memastikan konsistensi dan keseimbangan di seluruh organisasi. Proses ini juga memberikan gambaran tentang bagaimana S&OP dapat membantu perusahaan dalam menangani kendala persaingan. Kemudian dengan menerima masukan yang beragam, S&OP membantu mengarahkan keputusan perencanaan untuk beberapa bulan ke depan. Tim lantas fungsi yang bekerja bersama di dalamnya dapat menyelaraskan dengan kendala yang ada, memberikan peringatan kepada manajemen puncak jika sumber daya tidak sejalan dengan harapan pasar. Oleh karena itu, S dan OP menjadi kunci untuk mencapai perencanaan jangka menengah yang adaptif dan responsif terhadap dinamika pasar dan kendala internal perusahaan. Materi yang selanjutnya adalah sifat perencanaan agregat. Tanpa memperhatikan perusahaan, tujuan dari perencanaan agregat biasanya adalah memenuhi ramalan pemerintah sementara, meminimalkan biaya dalam periode perencanaan. Tim SOP membuat rencana agregat yang memenuhi ramalan permintaan dengan menyesuaikan tingkat produksi, jumlah tenaga, tingkat persediaan, kerja lembur, tingkat subkontrak, dan variabel lain yang dapat dikendalikan. Rencana tersebut dapat digunakan untuk Pirtolai, Whirlpool, rumah sakit, perguruan tinggi, atau person education, perusahaan yang mempublikasikan buku-buku teks ini tanpa memperhatikan perusahaan. Tujuan dari perencanaan agregat biasanya adalah memenuhi ramalan permintaan sementara meminimalkan biaya dalam periode perencanaan. Namun demikian, masalah-masalah strategis lain dapat menjadi lebih penting dari biaya yang rendah. Strategi-strategi tersebut mungkin digunakan untuk kelancaran kerja, menaikkan tingkat persediaan, atau memenuhi tingkat pelayanan yang tinggi tanpa memperlihatkan biaya. Dalam lingkungan produksi, proses menguraikan rencana agregat secara lebih terperinci disebut juga disagresi atau disaggregation. Disagresi menghasilkan jadwal produksi induk atau master production schedule yang menyediakan masukan untuk sistem perencanaan kebutuhan bahan baku atau material recruitment planning (MRP). Jadwal produksi induk menangani pembelian atau produksi bagian atau komponen utama. Jadwal ini bukan ramalan penjualan. Jadwal kerja terperinci untuk orang-orang dan prioritas penjadwalan untuk produk menghasilkan tahap akhir dari sistem perencanaan produksi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan teman saya. Selanjutnya, strategi-strategi perencanaan agregat. Next, Mas. Strategi perencanaan agregat melibatkan manipulasi persediaan, tingkat produksi, tenaga kerja, kapasitas, dan variabel lainnya yang dapat dikendalikan. Ada 8 pilihan strategi, di mana 5 pertama fokus pada kapasitas tanpa mengubah permintaan, sementara 3 terakhir berfokus pada permintaan untuk mengurangi fluktuasi. Pilihan kapasitas. Yang pertama, tingkatan persediaan.
meningkatkan persediaan pada periode permintaan rendah, namun berpotensi menaikkan biaya penyimpanan. Yang kedua, tenaga kerja, mengubah jumlah tenaga kerja untuk menyesuaikan tingkat produksi. Yang ketiga, produksi melalui waktu lembur atau waktu kosong, mengubah jam kerja untuk menjaga tingkat produksi, namun terdapat keterbatasan pada jam lembur. Yang keempat, subkontrak, mendapatkan kapasitas tambahan melalui subkontrak meskipun beresiko dan dapat mahal. Next, Mas. Pilihan permintaan. Yang pertama, mempengaruhi permintaan, meningkatkan permintaan melalui iklan, promosi, dan penentuan harga. Yang kedua, tunggakan pesanan, menunda pemenuhan pesanan selama periode permintaan tinggi. Yang ketiga, bauran produk yang melawan tren musiman, mengembangkan produk yang melawan tren musiman untuk meratakan permintaan. Pentingnya strategi ini adalah mencapai keseimbangan antara pemimpin dan kapasitas produksi, meminimalkan biaya dan mempertahankan layanan yang baik kepada pelanggan. Keselarasan antara strategi perencanaan, kapasitas, dan permintaan sangat penting untuk keberhasilan perusahaan dalam menjaga kelancaran operasional dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya pada tabel 3.1 aktivitas dan pendahuluannya pada Millwright Paper Manufacturing. Yang pertama, pilihan mengubah tingkat persediaan, keuntungannya perubahan sumber daya manusia terjadi secara bertahap atau tidak sama sekali. Tidak ada perubahan produksi secara tiba-tiba. Kerugian, biaya penyimpanan persediaan dapat meningkat. Kekurangan persediaan dapat menyebabkan kehilangan penjual. Komentarnya diterapkan terutama untuk produksi dan operasi, bukan jasa. Yang kedua, pilihan kedua mengubah jumlah tenaga kerja dengan merekrut atau memberhentikannya. Keuntungannya menghindari biaya dari alternatif lain. Kerugiannya biaya perekrutan, PHK, dan pelatihan dapat berjumlah cukup besar. Komentar digunakan di mana jumlah tenaga kerjanya besar. Pilihan ketiga, mengubah tingkat produksi melalui waktu lembur atau waktu kosong. Keuntungannya menyesuaikan fluktuasi musiman tanpa biaya perekrutan atau pelatihan. Kerugiannya upah lembur mahal, tenaga kerja lelah, mungkin tidak dapat memenuhi permintaan. Komentarnya memungkinkan adanya fleksibilitas dalam rencana agregat. Pilihan subkontrak, keuntungannya memperbolehkan adanya fleksibilitas dan memuluskan keluaran dari perusahaan. Kerugiannya kehilangan pengendalian mutu, laba berkurang, kehilangan bisnis pada masa mendatang. Komentarnya diterapkan terutama dalam lingkungan produksi. Pilihan menggunakan tenaga kerja paruh waktu, keuntungannya lebih murah, lebih fleksibel dari tenaga kerja penuh waktu. Kerugiannya biaya perputaran atau pelatihan tenaga kerja tinggi, mutu rendah, sulit melakukan penjadwalan. Komentarnya cocok untuk pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan dalam bidang dengan tenaga kerja sementara yang banyak. Pilihan selanjutnya memengaruhi permintaan. Keuntungannya mencoba menggunakan kapasitas berlebih, diskon menarik, pelanggan baru. Kerugian ketidakpastian permintaan, sulit menyesuaikan permintaan dan penawaran secara tepat. Komentarnya menciptakan ide-ide pemasaran, menjual terlalu banyak sering digunakan dalam beberapa bisnis. Pilihan selanjutnya, tunggakan pesanan dalam periode permintaan tinggi. Keuntungannya dapat menghindari lembut, menjaga kapasitas tetap konstan. Kerugiannya pelanggan harus mau untuk menunggu, tetapi kehilangan itikat yang baik. Komentarnya, banyak perusahaan melakukan tunggakan pesanan. Pilihan selanjutnya, bauran produk dan jasa yang melawan kecenderungan musiman. Keuntungannya menggunakan sumber daya sepenuhnya, memungkinkan jumlah tenaga kerja yang stabil. Kerugiannya mungkin memerlukan keahlian atau peralatan di luar bidang keahlian perusahaan. Komentarnya beresiko dalam menentukan produk atau jasa dengan pola permintaan yang
berlawanan. Next, Mas. Pencampuran pilihan mengemban rencana. Strategi untuk rencana ada 3 jenis, yaitu strategi perburuan, chess strategi, yang kedua strategi tingkat atau penjadwalan tingkat level scheduling, yang ketiga strategi campuran mixed strategi. Karakteristik perencanaan agregat. Adapun karakteristik atau ciri-ciri perencanaan agregat yaitu dinyatakan dalam kelompok atau famili. Yang kedua, satuan unit tergantung jenis produk, ton, liter, kubik, jam mesin atau jam orang. Yang ketiga, satuan unit dikonversikan ke bentuk satuan rupiah. Yang keempat, setelan satuan unit ditetapkan, maka faktor konversi juga harus ditetapkan. Yang kelima, horizon perencanaan cukup panjang, 5 tahun. Untuk yang selanjutnya, metode perencanaan agregat. Metode perencanaan agregat. A. Metode grafik. Terdapat 5 tahapan dalam metode ini, yaitu untuk yang pertama menentukan permintaan pada setiap periode. Yang kedua, menentukan kapasitas untuk biasa, lembur, dan subkontrak pada setiap periode. Untuk yang ketiga, menghitung biaya tenaga kerja, biaya merekrut, dan memberhentikan tenaga kerja, serta biaya penyimpanan persediaan. Untuk yang keempat, mempertimbangkan kebijakan perusahaan yang dapat diterapkan pada tenaga kerja atau tingkat persediaan. Yang kelima, mengembangkan rencana alternatif dan menelaah total biaya. Untuk contoh soal yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya Bintang Prima, yang kedua Dika Afi, yang ketiga Mas Alfian, dan yang keempat dijelaskan oleh Agung. Untuk contoh pertama, metode grafik terhadap perencanaan agregat untuk pemasok atap. Di sini dijelaskan sebuah produsen bahan untuk atap di Juarez, Meksiko telah membuat prediksi bulanan untuk suatu kelompok produknya. Data untuk periode 6 bulan dari Januari sampai Juni disajikan pada tabel di bawah ini. Pada tabel berikut ini terdapat bulan dari bulan Januari sampai bulan Juni. Untuk setelahnya permintaan yang diharapkan pada bulan Januari yaitu 900, Februari 700, Maret 800, dan seterusnya. Jumlah hari produksi. Mungkin yang belum paham maksud jumlah hari produksi yaitu pada bulan Januari kan permintaan yang diharapkan ada 900. Nah, 900 permintaan itu dapat diselesaikan atau diproduksi dalam jumlah 22 hari. Dan untuk Februari juga sama seperti contoh pada bulan Januari. Untuk permintaan per hari atau terhitung yaitu dalam jumlah hari produksi di bulan Januari itu kan ada 22 hari ya. Terdapat 41 permintaan per hari dan seterusnya. Untuk penyelesaiannya ada 2 tahap. Yang pertama, menghitung permintaan per hari dengan membagi permintaan bulanan yang diharapkan dengan jumlah hari produksi tiap bulan dan menggambar sebuah grafik untuk ramalan permintaan tersebut. Untuk tahap pertama, kita mencari rata-rata kebutuhan. Untuk rumus rata-rata kebutuhan ada pada gambar di bawah sendiri, yaitu rata-rata kebutuhan sama dengan total permintaan yang diharapkan dibagi jumlah hari produksi, sama dengan 6.200 dibagi 124 sama dengan 50 unit per hari. Untuk tahap kedua yaitu menggambar grafik ramalan dan rata-rata ramalan permintaan. Pada grafik tersebut terdapat garis vertikal dan garis horizontal. Pada garis vertikal terdapat tingkat produksi per hari kerja, yaitu dari 0 sampai 70. Untuk garis horizontalnya ada bulan dan jumlah hari
karya. Terdapat bulan Januari dan jumlah hari karyanya adalah 22 sampai bulan Juni jumlah hari karyanya adalah 20. Pada 3 bulan pertama permintaan yang diharapkan lebih rendah dari rata-rata, sedangkan permintaan yang diharapkan pada April, Mei, dan Juni di atas rata-rata. Kita tadi sudah mencari rata-ratanya yaitu 50. Jadi yang di bawah garis patah-patah itu di bawah permintaan, yang di atasnya itu sesuai permintaan. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk contoh kedua dapat dijelaskan oleh rekan saya. Contoh 2, yaitu rencana 1 untuk pemasok atap tenaga kerja yang konstan. Kemudian analisis dari pendekatan rencana tersebut. Di sini kita diasumsikan produksi 50 unit per hari, tenaga kerja konstan, tidak ada lembur atau waktu kosong, tidak ada persediaan pengaman, serta tidak ada subkontrak. Perusahaan menimbun persediaan sepanjang periode di mana permintaan rendah, yaitu Januari sampai Maret, dan menghabiskan sepanjang permintaan tinggi di musim hangat, yaitu April dan Mei. Diasumsikan persediaan awal sama dengan 0 dan rencana persediaan akhir dengan 0. Kemudian solusinya kita membuat tabel seperti di bawah ini dan mengakumulasikan biayanya seperti tabel berikut. Kemudian total unit persediaan yang disimpan dari 1 bulan ke bulan berikutnya yaitu 1.850 unit. Tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi 50 unit per hari sama dengan 10 tenaga kerja. Karena setiap unit memerlukan 1,6 jam kerja proses produksi, setiap tenaga kerja dapat membuat 5 unit selama 8 sehari. Oleh karena itu, untuk memproduksi 50 unit diperlukan 10 tenaga kerja. Akhirnya, biaya dari rencana 1 dihitung sebagai berikut. Oke. Semoga bisa dimengerti. Silakan lanjut ke contoh ketiga. Ya, saya lanjutkan contoh 3. Rencana 2 untuk pemasok atap menggunakan subkontrak dengan tenaga kerja yang konstan. Analisis dari pendekatan rencana 2. Meskipun tenaga kerja konstan juga dipertahankan, pada rencana 2 tenaga kerja ini ditetapkan serendah mungkin sehingga hanya bisa memenuhi permintaan pada Maret, bulan yang memiliki permintaan per hari paling rendah, agar dapat menghasilkan 38 unit per hari. 800 dibagi 21 sendiri diperlukan 7,6 tenaga kerja. Dapat dianggap sebagai 7 tenaga kerja penuh waktu dan 1 tenaga kerja separuh waktu. Semua di permintaan lain dipenuhi dengan subkontrak. Dengan demikian subkontrak diperlukan pada setiap bulan yang lain. Tidak ada biaya penyimpanan persediaan pada rencana 2. Solusi, karena diperlukan 6.200 unit selama periode rencana agregat, kita harus menghitung banyak unit yang dapat dibuat oleh perusahaan dan banyak unit yang harus subkontrakkan. Produk sendiri sama dengan 38 diambil dari permintaan bulan Maret dikali 124 hari produksi diambil dari total hari produksi sama dengan 4.712 unit. Subkontrak 6.200 diambil dari total permintaan dikurangi produksi sendiri yaitu 4.712 sama dengan 1.488 unit. Biaya dari rencana 2 dihitung dari sebagai berikut. Biaya jam kerja biasa 7,6 tenaga kerja dikali 80 per hari dikali 124 hari yaitu $75.392. Subkontrak 1.488 unit dikali $20 per unit yaitu $29.760. Total biaya $105.000
$105.152. Selanjutnya contoh 4 akan disampaikan teman saya. Saya akan menjelaskan contoh 4, perekrutan dan pemberhentian tenaga kerja. Mencakup mengubah jumlah tenaga kerja dengan merekrut dan memberhentikan tenaga kerja sesuai kebutuhan. Tingkat produksi sama dengan permintaan, tidak ada perubahan produksi dari bulan sebelumnya, Desember. Pada tabel 13.4, bulan ramalan tingkat produksi sudah ada. Kita mencari biaya produksi dasar. Dari total semua biaya produksi dasar dari bulan Januari sampai bulan Juni, di total mendapatkan hasil 99.200. Biaya tambahan untuk meningkatkan produksi bulan April yaitu dihasilkan 5.700. Dari 19 kali 300 dapat 19 dari 57 dikurangin 38. 300 dapat dari tabel 3.3. Pada bulan Mei, biaya tambahan untuk meningkatkan produksinya dihasilkan 3.300. Dari 11 dikali 300, 11 dapat dari tingkat produksi harian bulan Mei dikurangin dengan bulan April. 68 dikurangin 57, 11, jadi yang 300-nya dari tabel 13.3. Jadi total biaya tambahan untuk meningkatkan produksinya 5.700 ditambah 3.300 yaitu 9.000. Biaya tambahan untuk menurunkan produksi bulan Februari dihasilkan 1.200. Dapat 1.200 dari 2 dikali 600. 600 dapat dari tabel 3.3. Yang 2 dapat dari pengurangan tingkat produksi harian Januari dikurang tingkat produksi harian Februari. 41 dikurangi 39 hasilnya 2. Untuk bulan Maret, biaya tambahan untuk menurunkan produksi bulan Maret hasilnya 600. Dari 1 dikali 600 dari tabel 3.3. 1 dari pengurangan tingkat produksi bulan Februari dan Maret. Pada biaya tambahan untuk menurunkan produksi bulan Juni, dia hasilkan 7.800. Dapat dari 13 dikali 600, 600 dari tabel 13.3, 13 pengurangan dari tingkat produksi harian bulan Mei dengan bulan Juni. Total biaya tambahan total biaya tambahan untuk menurunkan produksi semuanya yaitu 1.200 ditambah 600 ditambah 7.600 sama dengan 9.600. Total biaya Januari yaitu 14.480, total biaya Februari 12.400, total biaya Maret 13.400, total biaya April 24.900, total biaya Mei 27.300, total biaya Juni 25.400. Jadi total biaya meliputi biaya produksi, perekrutan, dan pemberian tenaga kerja. Untuk rencana 3 adalah 117.800. Oke, selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Metode-metode perencanaan agregat. B. Pendekatan matematis. Bagian ini merugikan beberapa pendekatan matematis secara singkat untuk perencanaan agregat. Ketika masalah perencanaan agregat dipandang sebagai mengalokasikan kapasitas operasi untuk memenuhi ramalan permintaan, perencanaan agregat dapat dirumuskan dalam beberapa program linear. Metode transportasi program linear. Transportation Method of Linear Programming. Ini bukanlah pendekatan uji coba seperti grafik, tapi lebih kepada menghasilkan rencana optimal untuk meminimalkan biaya. Metode transportasi juga fleksibel karena dapat memperinci produksi
biaya, dan lembur di setiap periode waktu. Jumlah unit yang akan disubkontrakkan, giliran kerja tambahan, serta persediaan yang dibawa dari satu periode ke periode berikutnya. Next. Biaya perencanaan agregat. Yang pertama ada hiring cost, biaya penambahan tenaga kerja. Yang kedua firing cost, yaitu biaya pemberhentian tenaga kerja. Yang ketiga ada overtime cost dan undertime cost, yaitu biaya lembur dan biaya menganggur. Yang keempat ada inventory cost dan backholder cost, yaitu biaya persediaan dan biaya kehabisan persediaan. Terakhir ada subkontrak cost, yaitu biaya subkontrak. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan agregat dalam bidang jasa. Nah, jadi perencanaan agregat dalam bidang jasa yaitu pengendalian biaya tenaga kerja dalam perusahaan jasa sangatlah penting. Dan teknik-teknik yang sukses meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, teknik penjadwalan jam kerja yang akurat untuk memastikan respon cepat atas permintaan pelanggan. Teknik yang kedua, tenaga kerja siap panggil yang bisa direkrut atau dihentikan untuk memenuhi permintaan yang tidak terduga. Teknik yang ketiga yaitu fleksibilitas keterampilan tenaga kerja individu sehingga memungkinkan tenaga kerja yang ada dapat dialokasikan kembali. Dan teknik keempat yaitu fleksibilitas tingkat output atau jam kerja untuk memenuhi permintaan yang berubah. Jadi materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perencanaan agregat dalam bidang jasa. Perencanaan agregat perusahaan jasa prinsipnya hampir sama dengan perusahaan manufaktur, yaitu mencari pemecahan yang optimal menyangkut biaya yang minimal dan keuntungan yang maksimal. Perencanaan agregat dalam perusahaan jasa lebih terbatas dibanding perusahaan manufaktur karena perusahaan jasa tidak bisa mengatur persediaan sebagai buffer atau cadangan seperti yang dapat dilakukan dalam proses manufaktur. Berikut penjelasan yang disampaikan oleh kelompok kami dari bab perencanaan agregat dan SOP. Terima kasih dan saya ingin memohon maaf jika terdapat kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.